Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Bapak Haji Sri Winoto Sarjana Hukum, Ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Bapak Ibu OPD maupun pihak yang terkait dari kepolisian, dari TNI, kemudian juga FPRB, dan juga yang berada di ruangan ini, yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu, kawan-kawan yang berada secara daring, yang kami hormati juga. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga bisa menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Klaten tahun 2022. Bagi sebagian Bapak Ibu, mungkin Hari Kesiapsiagaan Bencana ini sudah merupakan hal yang biasa kita lakukan, karena sebelum pandemi beberapa kegiatan HKB ini sudah kita lakukan bersama-sama. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi terkait bagaimana pelaksanaan HKB di tempat kita masing-masing untuk lingkup Kabupaten Klaten, ya. Jadi di sini ada perwakilan dari sekolah, dunia pendidikan, kemudian juga dari dunia usaha, lalu ada dari desa, kecamatan, kemudian komunitas, dan juga dari kampus. Nah, diharapkan nanti partisipasi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian dalam HKB di tahun 2022 ini adalah setidaknya bisa sama seperti tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya, di mana hal itu kita lakukan dengan cukup meriah atau cukup semarak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk HKB tahun 2022 ini ada satu hal yang membanggakan kita, bahwa untuk Kabupaten Klaten ditunjuk sebagai pusat peringatan HKB tahun 2022 tingkat nasional yang berada di Desa Balirante, Kecamatan Kemalang. Sehingga nanti akan ada penyelenggaraan tingkat nasional juga di Kabupaten Klaten, yaitu di Desa Balirante. Demikian halnya kita juga akan melakukan kegiatan HKB tingkat kabupaten. Sehingga semua elemen masyarakat kita harapkan bisa melakukan secara bersama-sama, secara serentak, yaitu pada tanggal 26 April tahun 2022. Namun demikian, sebelum kita mengikuti kegiatan ini secara detail, maka kita akan mendengarkan bagaimana arahan petunjuk dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Klaten terkait dengan pelaksanaan HKB tahun 2022 ini. Kepada Bapak Kalak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian dari unsur Muspida, hadir dari Polres dan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana, Pak Haji, Bapak sekalian dari OPD, teman-teman komunitas relawan, mungkin juga dunia usaha yang pada saat ini berkenan hadir di BPBD, dan tidak lupa Bapak Ibu, camat, teman-teman yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan dayanya, sehingga pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi HKB ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sangat berterima kasih atas keikutsertaan Bapak sekalian, termasuk kehadirannya yang luring di BPBD ataupun yang daring.
Kegiatan ini kita selenggarakan dalam rangka kita menyongsong sekaligus menyelenggarakan salah satu puncak acara kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris BPBD. Insya Allah kita Kabupaten Klaten ini menjadi tuan rumah untuk kegiatan puncak acara itu. Tempatnya di Desa Balirante, Kecamatan Kemalang, yang akan dilaksanakan tanggal 26 April 2022. Karena pentingnya kegiatan ini, maka kami mengundang Bapak sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Kami akan sampaikan sosialisasi agar seluruh masyarakat dimanapun berada di Kabupaten Klaten ini dapat berpartisipasi walaupun tidak secara langsung di tempat pelaksanaan HKB-nya di Balirante sana. Yang secara teknis nanti akan disampaikan cara-cara berpartisipasi dalam kegiatan HKB ini. Karena ini menjadi satu momen penting bagi kita semua, bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk lebih meningkatkan kesadaran, juga meningkatkan kemampuan dalam rangka menghadapi bencana sesuai dengan ancaman di wilayah masing-masing. Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini dilakukan dengan mengingat bahwa kondisi geografis, kondisi geologi, kemudian juga hidrologis dan juga karena kondisi-kondisi yang lain, ya, maka wilayah kita, baik Indonesia maupun Kabupaten Klaten ini termasuk wilayah yang sangat memungkinkan terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, ataupun bencana sosial. Sehingga hal ini harus kita ketahui bersama dan kita perlu menyiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan manakala terjadi bencana. Dan yang kedua, bahwa dalam proses penanggulangan bencana, kesadaran kita masyarakat secara umum di Indonesia ini dipandang masih belum memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan terpadu penanggulangan bencana. Sehingga adanya Hari Kesiapsiagaan Bencana ini diharapkan menjadi satu momen penting untuk membangun kesadaran kita semua dalam menyiapkan diri, menyiapkan masyarakat dan lingkungan menghadapi bencana. Nah, kemudian kenapa dipilih tanggal 26 April? Karena ini bertepatan dengan saat disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena dengan undang-undang ini terjadi perubahan paradigma cara pandang kita tentang bencana itu, yang semula responsif, kita hanya bergerak ketika terjadi bencana, berubah menjadi preventif, lebih pada pengelolaan risiko bencana. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pra bencana pada masa-masa tidak terjadi bencana ini didorong untuk terus dilakukan. Sehingga ketika terjadi bencana dapat meminimalisir korban jiwa ataupun korban harta benda. Ini perubahan yang cukup penting dalam paradigma penanggulangan bencana ini. Kemudian pencanangan HKB ini awal pertamanya dilakukan tahun 2017, tanggal 26 April 2017.
yang kemudian setiap tahun dilakukan peringatan untuk mengingat kembali lahirnya undang-undang itu sekaligus membangun kesiapsiagaan secara serentak di tingkat nasional. Maka dari itu kami sangat berharap setelah nanti disampaikan sosialisasi, kita ikut berpartisipasi melalui sarana yang sudah disediakan oleh BNPB. Nah, kemudian acara puncak yang di Kabupaten Klaten ini, tanggal 26 nanti banyak pejabat penting, ada menteri, kemudian kepala atau ketua lembaga-lembaga tinggi negara, pejabat utama BNPB, gubernur, bupati di lingkar Merapi ini insya Allah akan hadir di Balai Rantai. Yang kemudian di sana akan ada beberapa agenda penanaman pohon dan yang penting akan ada kegiatan pelatihan atau simulasi evakuasi mandiri masyarakat Balai Rantai. Yang monggo barangkali teman-teman yang berkenan silahkan dapat hadir di sana menyaksikan proses evakuasi mandiri ini. Masyarakat Balai Rantai dari yang paling puncak di Dukuh Sambung Rejo sampai di tempat evakuasi sementara di Balai Desa Balai Rantai. Yang ini akan dimulai sekitar jam 10. Monggo nanti teman-teman barangkali komunitas relawan bisa hadir juga di sana mengikuti atau menyaksikan kegiatan simulasi ini. Kemudian setelah acara di Balai Rantai selesai, nanti akan ada kegiatan di Teras Merapi, konser kebencanaan di Teras Merapi, ini di wilayah Sleman. Jadi monggo ini BNPB mengundang, harapkan kehadiran kita semua, khususnya teman-teman komunitas relawan. Tidak harus pakai undangan resmi, kalau sekiranya berkenan, diharapkan bisa hadir ke sana. Nanti di sana akan ada acara sarasean, termasuk dengan masyarakat gunung di beberapa wilayah Indonesia. Dari Sumatera, dari Nusa Tenggara Timur, termasuk dari Jawa Tengah sendiri, dan Jawa Timur. Monggo nanti diharapkan hadir sebanyak-banyaknya di Teras Merapi ini. Nanti akan ada juga ibunya di sana. Ini kurang lebih nanti secara detail disampaikan oleh Pak Sek BPBD ataupun UKB1, baik tata cara berpartisipasi ataupun kegiatan yang di sana. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Dan kami berharap dukungan, partisipasi, dan mudah-mudahan acara HKB di Kabupaten Klaten ini dapat berjalan dengan lancar, selamat, dan sukses. Mohon maaf apabila kami menerima kehadiran Bapak sekalian di BPBD ataupun teman-teman yang mengikuti secara daring banyak kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi adalah pengarahan dari Bapak Kalak BPBD Kabupaten Klaten, di mana karena Kabupaten Klaten ini adalah wilayah yang rawan bencana, ada bencana yang terjadi secara reguler maupun secara periodik, dan kita semua juga sudah merasakan dampak bencana itu, sehingga ini merupakan bagian penting kenapa kita bertemu pada hari ini untuk nanti mengadakan kegiatan serentak, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Klaten. Kemudian kenapa tanggal 26 April ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana? Karena pada tanggal itulah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi ini menjadi bagian penting ketika kita melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Ya, demikian dari Bapak Kalak. Kemudian kita lanjut kepada sosialisasi yang pertama dari Ibu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pada Ibu Kabid, Ibu Endang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kalak BPBD, yang kami hormati Bapak Sekretaris BPBD, yang kami hormati dari Forkompinda, dari kepolisian, yang kami hormati Bapak Camat, yang kami hormati dari OPD, dari Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Agus, yang kami hormati dari Ketua Forum FPRB, yang kami hormati dari Dinas Pendidikan, dari Orari, dari relawan, dan juga dari tenaga kerja, Puskesmas, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan Bapak, saya kembangkan tentang materi tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana. Jadi puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 26. Mohon izin Bapak, saya berdiri. Aku dulu. Yang puncak acara hari. Ya. Ya. Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022. Puncak HKB nanti akan dilaksanakan yaitu tanggal 26 di Desa Balerante dan di Desa Gelagaharjo. Namun demikian pada tanggal 25 terlebih dahulu ada rangkaian kegiatan dari BNPB yang berada di beberapa tempat, yaitu berada di 4 kabupaten kota. Yang pertama di Kabupaten Klaten sendiri, Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang. Next. Di sini terlihat agenda kegiatan pada tanggal 25, jam 10 sampai jam 11, yaitu Fresh Conference dan TEPSO di kantor Bupati Sleman dan DIY. Selanjutnya jam 11 sampai jam 14, tinjau pos pantau babatan atau Badan Geologi atau BPPTKG. Jam 14 sampai jam 16, tinjauan ke Huntap Merapi di Kabupaten Sleman. Selanjutnya dilanjutkan dengan perjalanan ke BPPTKG di Daerah Istimewa Yogyakarta. Agenda kegiatan pada tanggal 26 April, yaitu lokasi puncak kegiatan HKP 2022 di Talesa, di Taman Ledok Sari, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten. Adapun di sana ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, yaitu nanti Kepala BNPB melakukan penanaman pohon. Dilanjutkan acara puncak peringatan HKB dan Sarasian Masyarakat Gunung. Lokasinya ada di Talesa, Balerante. Terutama tempatnya akan di pendopo yang ada di bawah. Jadi di sana ada 2 pendopo. Yang pendopo atas yang tertutup itu nanti untuk transit. Yang bawah nanti kita setting untuk tempat pertemuan HKB. Tamu yang akan dihadirkan dari BNPB yaitu Menko PMK, Ketua Komisi 8 DPR RI, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY,
Bupati Sleman, Bupati Magelang, Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Badan Geologi, dan Wakil Dubes Australia. Agenda kegiatan tanggal 26 April 2022, yaitu yang pertama jam 12 sampai jam 13.30, tinjauan ke pos induk pantau Merapi, swadaya masyarakat, dilanjutkan dengan tempat evakuasi sementara di Desa Balirante atau TES di Balirante. Selanjutnya meninjau kandang ternak komunal, didampingi Kementan dan Dinas Pertanian, serta Sabodam Guo Asri. Yang dari Kabupaten Klaten nanti juga akan ada simulasi, dan di kandang komunal ini nanti sudah kita siapkan 8 ternak sapi. Agenda selanjutnya jam 16 sampai jam 18.30 menuju teras Merapi mengikuti acara konser budaya Sadar Bencana bersama relawan Merapi di teras Merapi, Sleman. Lokasi latihan evakuasi mandiri di Kabupaten Sleman ada di beberapa desa, yaitu di Wonokerto, Girikerto, Purwobinangun, Hargobinangun, Umbul Harjo, Kepoharjo, Gelagaharjo, atau Serunen, Kali Tengah Kidul, Kali Tengah Lor. Sedangkan di Boyolali, di Telogolele, dan di Klakah, di Kabupaten Klaten hanya terpusat di Balirante. Kabupaten Magelang ada 19 desa yang akan dijadikan untuk kegiatan tersebut. OPD dan lembaga yang terkait dari sana sudah ditunjuk, yaitu yang pertama dari BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Camat dan Muspika Kemalang, Pemdes Balirante, dan SAR. Tugas OPD di sini sudah jelas, kebetulan kemarin juga sudah dipimpin oleh Pak Asisten 1 dan juga dengan Pak Kalak, serta adakan Zoom meeting juga dengan Deputi 1 BNPB. Kita bagi tugas-tugas yang pada saat nanti pelaksanaan. Ya, di sini sudah jelas, yaitu BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sebelumnya sampai puncak acara HKB. Untuk Kominfo, yaitu menyiapkan jaringan untuk sosialisasi secara virtual, cadangan jaringan internet di Talesa, serta dokumentasi dan publikasi. Satpol PP, pengamanan lokasi bersama, Disub, pengamanan jalur simulasi dan jalur tamu undangan bersama. Dinas LH, yaitu menyiapkan bibit tanaman beringin dan durian. Kemarin kita sepakati dari permintaan BNPB mintanya 50 pohon. DKPP menyiapkan pakan ternak untuk 8 ekor sapi, mendampingi kunjungan ke kandang komunal. Dinas Kesehatan menyiapkan ambulan 2 unit untuk simulasi, evakuasi mandiri dan pelayanan kesehatan, serta bagian Prokopim mendampingi Ibu Bupati hadir di acara puncak HKB. DPUPR menyediakan mobil toilet, Camat atau Muspika Kemalang sosialisasi di 13 desa, penyiapan dan pengamanan lokasi. Dari Pemdes Balirante menyiapkan tempat acara dan melaksanakan simulasi. Dari SAR Klaten mendampingi simulasi evakuasi mandiri. Next. Tentatif agenda HKB nasional dan daerah. Hari Selasa tanggal 19 yaitu rapat persiapan HKB nasional. Keterangan peserta OPD dan lembaga terkait. Hari Rabu, sosialisasi HKB secara luring dan daring bersama di Aula Merapi BPBD. Jadi menjelang HKB tanggal 26 ini, kita sudah mengadakan beberapa latihan. Yang kemarin kita sudah rapat, hari ini sosialisasi, besok kita mengadakan rapat juga dengan teman-teman Satpol PP Pemadam Kebakaran, kita mau mengadakan simulasi tentang pemadaman kebakaran. Hari Kamis, rapat persiapan simulasi kebakaran di Dispuspin. Hari Sabtu, briefing pembagian tugas finalisasi skenario. Hari Minggu, cek lapangan, kesiapan tim dan perlengkapan, serta pralatihan atau perwakilan masyarakat.
Hari Senin tanggal 25 dari pagi kita sudah mengadakan gladi skenario, gladi jaringan, gladi komunikasi bersama BNPB, BPBD, Muspika, Pemdes, Diskominfo, cek jaringan dan alat komunikasi. Hari Selasa adalah hari yang kita tunggu, yaitu 26 April, puncak HKB nasional di Talisa dengan membunyikan sirine yang nantinya insya Allah akan dipejet oleh Bapak Kalak BPBD. Dibunyikan sirine dan kentongan secara serentak. Kita siapkan juga kentongan yang ada di sana, dan harapan nanti dari masing-masing OPD atau mungkin dari kecamatan atau mungkin dari desa atau mungkin dari sekolah bisa ikut bersama-sama pada jam 10 secara serentak membunyikan kentongan dengan harapan, dan itu mohon nanti bisa diambil fotonya dan bisa dikirimkan ke kami untuk bisa kami jadikan laporan. Serta selanjutnya penanaman pohon dan simulasi evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri akan dilaksanakan oleh teman-teman relawan yang ada di Balai Rantai. Kurang lebih ada 200 orang nantinya yang di sana sudah evakuasi secara mandiri. Teman-teman sudah siap. Terima kasih. Demikian dari rangkaian kegiatan acara HKB tingkat nasional yang di Balai Rantai. Mohon dukungan dan doa dari Bapak-Bapak semuanya agar kegiatan HKB nasional di Kabupaten Klaten berjalan lancar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang luring maupun daring, tadi adalah sosialisasi penjelasan tentang puncak acara HKB yang akan dilakukan di Balai Rantai. Iya. Jadi demikian tadi adalah rangkaian acaranya, di mana sudah kita lihat tadi ada beberapa kepala badan tingkat nasional akan hadir, perwakilan Kedubes Australia, kemudian juga ada dari Menko PMK, dan juga pejabat di tingkat Provinsi Jawa Tengah, ada gubernur, kemudian bupati. Nah, itu tadi adalah rangkaian kegiatan untuk tingkat nasional yang ada di Balai Rantai atau dipusatkan di Balai Rantai di kawasan kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir di sini dan yang daring, peran kita seperti apa? Nah, kita coba slide-nya yang tayangan HKB. Kami akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang akan kita lakukan dalam HKB nanti. Prinsipnya sebenarnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya karena kita sekarang berada masih pada pandemi COVID-19, sehingga ada beberapa modifikasi kegiatan, di mana nanti akan memang menghindari adanya kerumunan. Karena sampai dengan hari ini, Klaten masih ada level 2 untuk pandemi COVID-19. Nah, sehingga akan ada penyesuaian dalam peringatan HKB-nya. Ya, ini sudah Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing untuk paparannya. Ya, kita lanjut saja. Ini arahan Pak Presiden pada Rakornas. Nah, latar belakang HKB. Ya, kita adalah salah satu bagian wilayah yang memang rawan bencana, dikatakan oleh Bapak Kalak tadi. Ada bencana-bencana reguler, bencana periodik. Kita tidak bisa mengingkari sejarah ya, bahwa kita sudah terdampak gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Gunung Merapi 2010, yang mana dampaknya luar biasa pada masyarakat di wilayah kita masing-masing. Nah, ini menjadi salah satu momentum kenapa perlu adanya kesiapsiagaan dari seluruh lapisan masyarakat. Makanya terima kasih sampai dengan tadi sudah ada sekitar 320-an lebih partisipan yang hadir secara daring, baik dari komunitas, relawan, kemudian sekolah, ada dunia usaha, ya, dan juga dari rumah sakit atau dari dinas kesehatan. Matur nuwun, kita akan coba untuk bersama-sama melakukan ini. Next slide. Dari kajian risiko bencana di Indonesia, kalau Indonesia peringkat ke-38 dari 181 negara paling rentan bencana.
tidak ada satu jengkal tanah pun di Indonesia ini yang bebas bencana, apalagi Kabupaten Klaten. Secara nasional, Klaten ini menempati risiko bencana sedang. Jadi bukan tinggi, tapi sedang. Kenapa sedang? Berarti kesiapsiagaan masyarakat sudah baik, kapasitasnya sudah baik, kerentanannya sudah mulai dikurangi. Tapi ancamannya masih ada, tetap ada, yaitu gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin kencang atau angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, dan kekeringan. Gitu. Ya, next. Nah, ini tren kejadian bencana di Indonesia kita lihat ternyata semakin meningkat. Di Klaten sendiri kami sampaikan bahwa di triwulan pertama kemarin dari Januari sampai dengan Maret itu sudah ada sekitar hampir 60-an kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yaitu angin puting beliung dan banjir. Nah, ini catatan kita dari waktu ke waktu kita membuat tren, ternyata di Klaten itu juga trennya ya lumayan agak naik sedikit secara signifikan. Ya, next slide. Ya, ini adalah target global. Terus ya, aksi prioritas ini yang dilakukan memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko, manajemen risiko, investasi dalam PRB, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, next. Ya, ini yang bagian pentingnya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Bahwa memang dari hasil kajian atau analisis yang ada di Jepang bahwa ternyata 34,9% orang itu bisa selamat karena penyelamatan diri sendiri. Sementara diselamatkan keluarga hanya 31,9%, diselamatkan tetangga 28,1%, diselamatkan oleh tim penyelamat hanya 1,7%. Artinya apa? Kesiapsiagaan kita itu berasal dari diri sendiri. Kalau kita sudah mulai terbiasa berlatih, bersimulasi, nah berarti ada kesiapsiagaan dari dalam diri sendiri, akan lebih besar kemungkinan bisa selamat dari kejadian bencana. Makanya di sekolah-sekolah ini kan sudah sering kita ajarkan tentang bagaimana berlindung di bawah meja ketika bencana gempa bumi, kemudian keluar dengan membawa tas di atas kepala gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana supaya anak-anak dari usia PAUD sampai dengan SMA atau SLTA di Klaten ini sudah punya bekal bagaimana cara untuk mengantisipasi, mengurangi risiko lah bagi diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita budayakan, budaya-budaya seperti itu. Ya, next. Nah, ini di beberapa negara ternyata memang hari kesiapsiagaan bencana itu sudah dilakukan sebelumnya. Di Jepang itu ada Prevention Day 1 September, Korea Selatan itu ada bulan Mei, kemudian Amerika Serikat itu juga pada bulan September. Nah, Indonesia pada bulan April pada tanggal 26 setiap tahun, mulai tahun 2017. Ya. Next slide. Ya, terus. Ya, lanjut saja. Ya, ini tadi. Kenapa 26 April? Karena sebagai ditetapkannya tanggal itu untuk penetapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, sehingga kita perlu adanya gerakan bersama, gerakan serentak, yaitu untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun, dan Klaten juga sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Jumlah peserta kita, ini kalau dari secara nasional ada 10 juta tahun 2017, 2018 ada 25 juta, HKB 2019 50-an juta, dan sampai dengan 2020-2021 ketika saat pandemi, itu secara terbatas. Klaten sendiri tahun 2018-2019 kita mendaftarkan sekitar 20.000 partisipan. Bagaimana menghitungnya? Ya, setiap kali kelompok yang mendaftar itu nanti menyertakan jumlah pesertanya. Misalnya desa
Ya, satu desa A misalnya dari Klaten mendaftar berapa orang yang terlibat. Katakanlah ada 100 misalnya. Nah, itu kita daftarkan nanti. Kemudian sekolah, satu sekolah itu dulu kita daftar ada 1.000 siswa, berarti 1.000 kita daftarkan. Sehingga kita dulu asumsinya 20.000 orang di Klaten berpartisipasi dalam kegiatan HKB. Kalau melihat posisi hari ini, dengan 320 lebih partisipan yang secara daring, ini insya Allah mungkin angkanya hampir sama. Kalau misalnya kita mendaftarkan secara serentak pada tanggal itu. Ya, silakan next. Nah, konsepnya bagaimana kegiatannya? Ya, lanjut. Ya, adalah yang kita lihat membunyikan tanda kentongan atau sirine atau lonceng secara serentak pada tanggal 26 yaitu jam 10. Ya, jadi kalau kami nanti mengharapkan Bapak Ibu, kawan-kawan yang berada di komunitas, desa, di dunia pendidikan atau kesehatan bisa melakukan kegiatan ini secara serentak pada jam 10, yaitu diantaranya dengan membunyikan lonceng atau kentongan atau sirine. Nanti kemudian dikirimkan dokumentasinya itu nanti ke link yang sudah disiapkan. Kalau dulu kita punya grup ya, masih ada grupnya ya di sini ya. Nanti bisa kita maksimalkan di grupnya juga. Jadi bisa masukkan foto, gambar atau mungkin video singkat di dalam grup. Nanti bisa dibantu kawan-kawan untuk mengirim ke BNPB. Itu adalah. Kemudian berikutnya. Ya, ini subtemanya adalah keluarga tangguh bencana, pilar bangsa menghadapi bencana. Jadi kalau kita cermati, keselamatan atau upaya untuk penyelamatan diri ketika bencana itu banyak berada dalam keluarga. Makanya fokusnya adalah bagaimana evakuasi itu berasal dari dalam keluarga. Bagaimana PRB itu berasal dari dalam keluarga. Nah, itu menjadi faktor penting, terutama ibu. Karena biasanya anak-anak itu dekat dengan ibunya. Nah, peran ibu itu penting ketika pengurangan risiko bencana di dalam keluarga itu sendiri. Ya, next. Ya, ini waktunya kita tadi sudah sampaikan, ada 2 provinsi, Jawa Tengah dan DIY sebagai pusat kegiatan. Ya, lanjut aja. Ya, tadi sudah disampaikan, lanjut. Nah, ini yang penting. Ya, sekarang peran kita di sini. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, HKB itu bukan seremoni. Jadi HKB itu enggak upacara, bukan hanya sebuah sekedar seremonial saja. Tapi pertama, Bapak Ibu bisa melakukan kampanye di tempat masing-masing. Jadi misalnya begini, atau sosialisasi di tempat tersebut kepada karyawan atau kepada lingkungan kerjanya atau semacam briefing ya tentang keselamatan di dalam lingkungan kerja. Itu juga bagian dari HKB. Bapak Ibu, kawan-kawan bisa memotret itu, ya bisa kemudian mengambil gambarnya atau video singkatnya, nanti kemudian dikirimkan. Nanti cara pengiriman nanti dikirakan oleh Mbak Asri tentang cara pengiriman dan pendaftarannya. Yang kedua, peningkatan kapasitas keterampilan. Jadi bisa nanti dilakukan di tempat panjenengan sekalian, seperti gambar yang itu, misalnya ada kebakaran, lalu pemanfaatan APAR, kemudian latihan kecil mengenai penggunaan APAR, itu bisa dilakukan. Atau mungkin juga dengan semacam latihan sederhana di dalam lingkungan panjenengan sekalian, misalnya latihan evakuasi atau latihan P3K, itu bisa dilakukan sebagai bagian dari HKB serentak ini nanti. Yang ketiga, pengecekan protap atau SOP. Jadi misalnya kita di masing-masing kantor, di masing-masing perusahaan, di masing-masing lembaga, ini sudah punya protap kebakaran, protap gempa bumi, atau erupsi gunung berapi misalnya.
Nah, ini kita bisa lakukan misalnya pembuatan protap, penyusunan, dan cek protap tersebut, itu juga bagian dari HKB. Ya, jadi HKB tidak semata-mata hanya evakuasi, ya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan dalam HKB itu. Kemudian cek peralatan kebencanaan, itu boleh. Misalnya yang di perusahaan punya sekian banyak perangkat peralatan kebencanaan. Nah, pada hari itu kita lakukan cek bareng-bareng. Nah, ketika melakukan cek itulah kita ambil gambarnya, kita ambil videonya misalnya. Kemudian uji alat peringatan dini atau uji tempat evakuasi, pengecekan jalur dan pemasangan rambu evakuasi. Di sekolah misalnya, ini ada dari sekolah, ada SMA 2, dari sekolah yang hadir di sini atau secara daring. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru di sekolah, silakan bisa lakukan cek rambu evakuasi di sekolah. Itu juga bisa diambil gambarnya, karena itu bagian dari kesiapsiagaan. Kemudian juga cek alarm misalnya, atau sirine yang ada di sekolah. Itu juga bagian dari kesiapsiagaan. Cek rambu evakuasi, cek jalur evakuasi. Nah, bagaimana kalau misalnya pada masa pandemi kita sekarang punya juga prokes ya, ada tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Nah, ini juga pengecekan itu juga bagian dari kesiapsiagaan. Silahkan, karena kita masih masa pandemi, yaitu bencana non-alam. Itu juga bagian dari HKB, boleh untuk dikirimkan gambar tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya latihan penyelamatan diri. Nah, ini jelas. Yang di sekolah atau di rumah sakit, mungkin rumah sakit punya code blue, punya code red. Nah, silakan lakukan code blue-nya, lakukan code red-nya itu. Nah, code blue-nya di rumah sakit misalnya ada seolah-olah ada yang terkena serangan jantung misalnya di rumah sakit tiba-tiba mendadak. Nah, kemudian latihan tadi diambil gambarnya, dikirimkan. Atau code red, kita mainkan code red-nya. Ada semacam ancaman kebakaran seperti itu. Atau kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kebakaran di rumah sakit atau perusahaan. Nah, itu juga sangat mungkin untuk bisa dimasukkan ke dalam bagian kegiatan. Jadi 5 ini adalah alternatif kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk dikirimkan ke panitia HKB tingkat nasional di BNPB. Sekali lagi, ini nanti akses ini akan masuk ke BNPB, jadi bukan ke BPBD Klaten saja. Kita merangkum, kita mengkolekting, setelah itu nanti kita sampaikan ke BNPB. Sehingga secara akumulasi di Indonesia ada sekian juta orang itu akan berpartisipasi dalam HKB tahun 2022. Ya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ragam kegiatannya macam-macam, ya. Bahkan membuat vlog HKB saja itu juga bagian dari semangat kesiapsiagaan kita. Teman-teman PMR di sekolah bisa difungsikan. Kemudian juga Bapak Ibu guru bisa juga melakukan secara bersama-sama dengan siswa. Oke, lanjut. Ini masih ragam kegiatan. Nah, di sini pendekatan pentahelixnya, maka kita mengundang tidak hanya OPD, pemerintah, tapi juga masyarakat, ada relawan, dunia usaha, akademisi atau dunia pendidikan, karena kita sudah punya 40 sekolah siaga bencana tingkat SMA, 30 tingkat SMP, 30 SD. Artinya dari sekolah siaga bencana kemarin sudah cukup lumayan, meskipun belum mencakup semua. Nah, harapannya nanti akan bisa membangkitkan kembali semangat sekolah siaga bencana yang kemarin sempat terhenti karena pandemi COVID. Nah, Bapak Ibu guru, kami mohon bisa kembali berkreasi untuk melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana di sekolah. Termasuk yang di PAUD. Jadi yang teman-teman Bapak Ibu guru yang di PAUD yang dulu sangat antusias, monggo nanti bisa juga melibatkan siswa-siswinya dan juga guru-gurunya untuk kegiatan HKB ini secara semarak.
Ya, next. Ya, ini strateginya. Jadi kita lihat sangat banyak yang bisa melakukan dan juga objek pelaksanaannya bisa di mana saja. Bahkan juga mungkin bisa di pasar, tempat ibadah, permukiman, ya. Kemudian juga di objek wisata. Nah, itu bisa dilakukan di mana saja karena semua punya dampak bencana. Ya, langsung next. Ya, ini sudah dilakukan launching. Lanjut. Ya, ini ada di bawah itu ada daftar HKB. Jadi artinya di sini Bapak Ibu bisa mendaftar langsung. Nanti materi ini bisa kita kirimkan, bisa di linknya bisa dimasukkan ke dalam, sudah dimasukkan ya materi-materinya. Bapak Ibu nanti bisa mendownload materinya. Kemudian ada link daftar HKB 2022. Yaitu nanti bisa dicoba atau nanti ada Bu Asri bisa menjelaskan sedikit karena ada beberapa yang harus diisi di situ. Lanjut. Ya, ini monitoringnya nanti Bapak Ibu kami suwun menggunakan Twibbon karena dari Twibbon itu nanti akan muncul supporting atau pengguna di tingkat nasional. Berapa banyak yang menggunakan Twibbon. Jadi Twibbon nanti mohon pada tanggal 25 dan 26, puncaknya 26. Kalau kami di BPBD itu menggunakan Twibbon tanggal 25-26 untuk profil WA. Jadi ketika di profil kita menggunakan Twibbon itu, setidaknya kalau bukan profil di story atau di status. Nah, kan biasanya kita sering membuat status harian atau mingguan ya. Nah, ini status kita tentang HKB pada tanggal 26. Nah, kami di BPBD akan secara serentak. Harapannya Bapak Ibu semuanya dari berbagai elemen masyarakat bisa ikut menggunakan Twibbon ini. Jadi kesiapsiagaan masyarakat Klaten kelihatan. Ternyata sekian ratus orang menggunakan Twibbon pada hari itu. Ini cukup luar biasa. Bagaimana cara menggunakan atau mengupload, mendownload Twibbonnya, ada linknya. Jadi ada link Twibbon di bawah itu kalau tidak salah. Next. Ya, terus. Ya, ini Twibbonnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti tanggal 26 nanti bisa mendownload dari link Twibbon itu di tempat masing-masing, kemudian silahkan dipasang ya pada profil WhatsApp atau pada medsos panjenengan sekalian atau pada story. Ini dukungan kita terhadap upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Ya, lanjut. Ya, beberapa materi ini juga bisa di-download di sini. Lanjut. Bisa sebagai sarana sosialisasi Bapak Ibu nanti di tempat masing-masing. Ini ada poster, ada Twibbon, ada umbul-umbul, ini juga sudah ada linknya. Sehingga kalau panjenengan ingin membuat sendiri, berpartisipasi secara swadaya, kami sangat berterima kasih karena ini bentuk dukungan terhadap pengurangan risiko bencana di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Klaten. Ya, sehingga itu ada poster, ada umbul-umbul, ada banner, ada spanduk. Silakan kalau ingin dipasang di sekolah masing-masing atau mau dipasang di kantor, perusahaan atau rumah sakit, kami sangat berterima kasih. Ya, lanjut. Ya, ini dari Pak Jokowi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ya, demikian Bapak Ibu untuk sosialisasinya tentang bagaimana kita melakukan kegiatan pada hari itu, tanggal 26 April. Mungkin sedikit sebelum kita ada diskusi, Bu Asri bisa menyampaikan tentang tata cara pengisian atau pengiriman dokumen kegiatan dari masing-masing tempat kita sekalian. Ya, dipersilakan kepada Bu Asri untuk memberikan penjelasan singkat. Baik, terima kasih izin Bapak Ibu semuanya. Sedikit saya
menjelaskan. Jadi untuk HKB ini intinya adalah yang latihan. Jadi bukan sebuah seremonial tapi latihan. Dan untuk bagaimana agar meriahnya HKB ini, BNPB sudah membuat platform untuk pendaftaran dan laporan. Jadi untuk pendaftaran HKB pada tahun ini dipusatkan di aplikasi Inaris. Jadi langsung aja Mas. Jadi untuk pendaftaran bisa dicoba yang baik luring maupun daring. Oke, next. Bentar Mas. Nah, sini bisa ya. Nah, ini bisa dicoba sebenarnya link panjangnya itu inaris.bnpb.go.id, panjang sekali. Nah, terus kita bikin bit.ly-nya itu bit.ly daftar HKB 2022. Nanti kalau belum dapat linknya, bisa menghubungi Mbak Laura yang sudah ada di surat kami. Itu nanti Pak dengan nyuwun Twibbon, link daftar, terus link materi semua di situ bisa lewat Mbak Laura. Nah, kalau yang mau mencoba hari ini silahkan di bit.ly flash daftar HKB 2022. Nanti akan muncul formulir partisipasi kegiatan. Ada yang sudah membuka mungkin? Salah satu saya Pak Guritno sudah. Pak Guritno sudah punya linknya. Ya, coba dibuka dulu, Pak. Yang link yang dulu saya kirim itu loh. Bukan yang WA aja, via WA. Enggak, nanti sudah tak print screen no. Cuman maksudnya biar sekalian boleh. Oke, lanjut. Ini sudah, aduh Raki. Ini kita sudah masuk, terus diisi apa ini? Nah, bisa memilih secara individu atau personal. Jadi diklik saja, terus kemudian nama pendaftar, jenis kelamin, bisa diisi, nomor HP, nama organisasi, dan email. Itu soalnya kena cahaya, Pak. Enggak kelihatan. Oke. Nanti yang penting linknya bisa dikirim, Pak. Terus next, Mas. Terus nama email Mbak Asri. Ya. Wow, kita kan bawa HP semua ini, ya kan? Sambil berpraktek, dengan tahapannya gimana langsung operasi begitu aja. Dengan jelaskan dari awal. Ya. Pak Guritno dari ini aja. Misalnya lembaga usaha atau swasta. Ya, di situ ada nama organisasi, bisa menuliskan nama organisasinya ya, sekolah, lembaga, terus diisi nama pendaftarnya misalnya Pak Guritno. Ya. Terus kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, nomor HP, terus nama organisasi,
Ya, baik. Untuk mempersingkat, ya, teman-teman yang berada di jalur daring ini sudah ada format yang terlihat di layar panjenengan sekalian. Nanti isinya akan seperti ini. Ya, jadi isinya akan seperti ini. Kalau sudah dibuka linknya, ya, nanti akan muncul beberapa isian yang saya pikir bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti misalnya lembaga, kemudian ada nama pendaftar, ya, nama pendaftar adalah silakan dari salah satu perwakilan lembaga atau sekolah atau perusahaan dunia usaha atau OPD, ya, siapa yang mendaftar salah satu tapi mewakili organisasinya. Kemudian juga nomor HP yang mendaftar, ya. Lalu nama organisasi sudah jelas adalah lembaga kita masing-masing. Kalau komunitas bagaimana relawan? Ya komunitasnya misalnya Porari, Rapi, atau komunitas relawan ya, Semut Geni misalnya. Nah itu bisa masuk ke dalam nama organisasinya. Ya, kemudian ada email. Kalau email jelas semua punya email, terutama untuk pribadi ya. Lalu lanjut di alamat website, ini bila ada, kemudian upload logo. Ya, ini logonya bagaimana Mbak Asri kalau upload logo? Logo ini wajib diisi, jadi silahkan diisi logo masing-masing instansi. Itu bisa. Ya, jadi logo sekolah atau dari logo ya. Logo. Atau mungkin komunitas memiliki logo, ya silahkan. Kemudian link logo. Ya, kalau ada linknya, nanti silakan diisi. Link logo tidak wajib diisi, tidak wajib bisa ya. Dilompati. Baik. Kemudian untuk tanggal registrasi, nah itu tanggal kapan kita mendaftar. Jadi harapannya sebelum tanggal 26, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian bisa melakukan pendaftaran. Agar tanggal 26 bisa sudah tercover berapa jumlah partisipan dari Kabupaten Klaten tingkat nasional se-Indonesia. Ya, lanjut, masih ada. Ini aktifkan pencarian lokasi ya. Jadi tempat kita bersimulasi nanti berada di mana itu akan terdeteksi ya secara nasional. Jadi kan bisa menggunakan berbagai aplikasi dari HP kita masing-masing. Jadi aktifkan pencarian lokasi. Ya, kemudian ini juga ada ya. Misalnya beberapa isian seperti kota, kabupaten, kemudian juga ada kecamatan, ada desa, ya itu bisa diisi di situ. Misalnya memang perusahaannya itu berasal dari kecamatan mana. Saya rasa ini isian yang sangat mudah untuk bisa dilakukan oleh kita sekalian. Ya, nah ini adalah apa itu? Jadi bagaimana, dari mana informasi? Ya, dari mana informasi tentang itu bisa milih lebih dari satu. Ya. Ini diabaikan. Ini adalah link pendaftaran, ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dilakukan setelah diisi lalu disubmit. Nanti akan langsung tercover oleh BNPB. Iya. Ini link pendaftarannya. Jadi yang beberapa yang bisa dilompati itu yang GMap, yang aktifkan itu bisa dilompati, jadi tidak wajib diisi. Terus link logo, nah itu juga tidak wajib diisi, tapi logonya harus. Nah, terus kalau yang pilihan-pilihan itu bisa lebih dari satu, terus kemudian kalau sudah bisa disubmit. Jadi kalau
tadi kayak Pak Gurino tadi saya juga bingung. Jadi ngeklik Gmaps-nya itu nggak cekel-cekel, ya udah itu dilompati nggak apa-apa. Tapi nanti dukuh alamat itu semuanya diisi. Ini tetap tercover di Inaris. Oke, next. Oke, mungkin itu. Nah, untuk laporan kegiatan, silakan jika akan melaporkan secara real time adalah via Inaris personal. Dan ini memang personal di HP masing-masing. Jadi aplikasi ini juga baru dari BNPB, menarik sekali, banyak fitur yang bagus, termasuk diantaranya ketika panjenengan semua melihat ada suatu kerentanan atau risiko, di misalnya ada potensi kelongsoran, itu bisa dilaporkan via Inaris personal. Jadi via Inaris personal ini silahkan diunduh di Play Store dengan kata kunci Inaris personal. Terus kemudian untuk pelaporannya cukup klik yang fitur di bagian bawah. Kemudian klik laporan kegiatan. Kemudian dan ini hanya bisa diisi real time. Jadi tidak bisa mengisi dari galeri. Jadi saat itu juga dan cuman foto. Foto terus diklik saja simpan selesai. Tapi kalau panjenengan mau bikin video itu akan lebih bagus. Nanti bisa di-share bareng-bareng di grup edukasi bencana. Nanti yang belum join di grup edukasi bencana bisa menghubungi narahubung Mbak Laura itu. Ya, itu jadi simpel sekali. Semoga tentang link daftar hadir dan upload laporan tidak mengurangi antusiasme ya dalam wah ribet enggak gitu. Jadi kita bisa membantu sewaktu-waktu untuk pendaftaran dan informasi pendaftaran dan upload ini bisa menghubungi Mbak Laura yang nomornya sudah kami cantumkan di surat tersebut. Oke, mungkin itu dulu dari kami. Oh ya, untuk info lebih lanjut, silahkan bisa juga mengakses di Instagram BPBD @BPBD-Klatenkap. Di situ juga sudah diberikan informasi seputar kegiatan HKB Kabupaten secara lengkap dan periode untuk upload untuk kegiatan HKB ini dari launching dulu tanggal 28 Maret sampai akhir April. Ya. Jadi diharapkan sebelum April semua sudah melaksanakan latihan, baik dari yang paling sederhana itu mukul kentongan, ataupun cek jalur evakuasi sampai simulasi. Dipersilahkan kegiatannya bebas seperti apa dan bisa dilaporkan bersama atau diupload di akun sosmed masing-masing. Nah nanti kalau yang didaftar HKB itu misalnya website enggak punya, nanti dikasih kolom thread gitu aja, tanda apa? Tanda gini aja loh. Itu tidak masalah, yang penting harus diisi. Begitu mungkin dari saya sedikit, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sri. Jadi kalau untuk pelaporan Bapak Ibu sekali lagi kita masuk ke Inaris personal. Jadi caranya kita download dari Play Store. Ya, setelah kita masuk ke Inaris personal, ya kalau mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar ya yang seperti ini, warnanya orange gitu. Ya, nanti kemudian muncul peta atau map-nya. Setelah muncul map di sini, Bapak Ibu ngeklik saja di fitur. Ya, setelah di fitur diklik nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini. Ya, munculnya kotak-kotak banyak ini. Ya, ada PSBB, ada penilaian pribadi dan sebagainya. Tapi yang kita klik adalah lapor kegiatan. Ada kameranya di sini. Nah, tambahan sedikit Pak. Untuk yang dari sekolah, karena kemarin dari Dinas Pendidikan itu ada edaran khusus ya untuk peserta daring, karena banyak sekali yang dari sekolah itu kliknya yang evaluasi SPAB. Jadi sekaligus sebagai evaluasi sekolah satuan pendidikan aman bencana. Itu nanti bisa diisi di situ juga. Seperti itu ya Pak Guritno ya. Ya, jadi untuk sekolah memang diinstruksikan langsung dari Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan HKB ini, tapi mereka juga kliknya itu di fitur di Inaris personal juga, tapi di fitur terus evaluasi SPAB. Itu nanti bisa diisi di situ. Ya, itu saja untuk yang peserta daring mungkin sudah disosialisasikan juga dari Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih. Iya, jadi untuk masyarakat umum selain dari pendidikan,
bisa langsung ngeklik tadi gambar foto tadi atau kamera, lapor kegiatan. Itu bisanya foto, kemudian dikirimkan atau disimpan di situ otomatis akan terkirim. Bagi yang pendidikan, di situ ada fitur evaluasi SPAB. Jadi dari fitur evaluasi SPAB itu teman-teman Bapak Ibu guru ya di sekolah nanti bisa melaporkan lewat situ. Nah, bagaimana kalau video? Karena video tidak terakomodasi di sini, tapi itu penting, maka nanti Bapak Ibu kawan-kawan bisa mengirim ke grup edukasi bencana. Nanti yang belum masuk ke grup edukasi akan kita masukkan. Silakan dikirim ke situ dengan menuliskan nama sekolah atau lembaga atau instansi panjenengan sekalian atau komunitas, silakan. Akan di-collecting oleh kawan-kawan dari Pusdaklop dan teman-teman panitia. Nah, di situ akan dikirimkan ke BNPB, video-video panjenengan. Nah, video panjenengan sekalian ini tahun ini akan kita collecting sendiri juga untuk Kabupaten Klaten untuk kita buatkan semacam profil HKB tahun 2022. Nah, nanti akan dibuat film singkat tentang HKB di Kabupaten Klaten tahun 2022. Oke. Baik, kalau masih misalnya belum juga bisa, nanti kami menyiapkan kawan-kawan untuk membantu. Yaitu tadi suratnya tadi Mbak Laura dari Pusdalops ya, bisa membantu. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan dari yang berada di ruangan Merapi dulu. Atau ya silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Nanti kemudian kalau Bapak Ibu yang dari monitor masing-masing dari secara daring bisa raise hand. Ya, sudah ada yang raise hand SD Negeri 1 Klaten. Silakan ada lagi yang ingin bertanya, ngeklik raise hand di perangkat panjenengan sekalian. Kalau ingin bertanya, monggo. Yang dari luring di dalam ruangan Aula Merapi ada? Ya, belum ada. Dari SD Negeri 1 Klaten, silakan bila ingin bertanya, monggo. Yang sudah raise hand. Ya, silakan dari SD Negeri 1 Klaten. Ya. Oh, kepencet. Oke. Di situ ada Bunda Nuni dari Gajah Mada. Bila ingin bertanya, atau dari SLB, teman-teman dari SLB, ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oh ya, ada Bunda Nuni dari PAUD Gajah Mada. Ya, silakan. Oke. Baik, matur nuwun Pak Sugeng Injang untuk semuanya, Pak Win dan teman-teman semuanya. Saya dari PAUD Gajah Mada Ceper. Kaitannya dengan nanti pelaksanaan HKB, biasanya memang di sekolah kami itu juga sudah melaksanakan setiap tahunnya. Namun karena kemarin itu pandemi dan ini perdana setelah pandemi ya, secara otomatis juga persiapan untuk kami anak usia dini lebih baik lagi. Nah, tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tadi, Pak. Kan tanggal 25 tadi sudah bisa ya kita menyemarakkan, istilahnya menyemarakkan kegiatan HKB yang puncaknya di tanggal 26 itu. Nah, apakah di tanggal 25 itu ketika kan itu hari Senin ya, hari Senin, kemudian puncaknya hari Selasa. Ketika mulai di hari Senin itu ada rangkaian kegiatan yang kemudian dirangkai juga di puncak acara 26 itu, apakah di 25-nya itu bisa mengirim hasil kegiatannya, kemudian pas puncak acara juga mekaten atau cukup satu saja. Mekaten Pak matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bunda Nuni. Silakan kalau mengirimkan pada tanggal 25 sudah ada semacam kegiatan,
Boleh, silakan dikirimkan. Ya, karena apa? Ini dalam rangka bulan atau hari HKB ini tidak hanya 1 hari sebenarnya, tapi dalam 1 bulan April ini, dan puncaknya tanggal 26. Memang puncaknya 26. Tapi kalau ada kegiatan yang dilakukan sebelum itu, dan itu memang mungkin saja ada lembaga yang bisanya di tanggal 25, ya silakan untuk di-upload atau dikirim. Prinsipnya kita sangat berterima kasih dan sangat menerima semua kegiatan dalam rangka peringatan HKB. Nggih, monggo Bun nggih. Silakan kalau tanggal 25 mau dikirim, tanggal 26 lagi mau dikirim, ya alhamdulillah. Berarti semakin banyak masyarakat berperan dalam HKB gitu. Matur suwun nggih. Satu lagi Bapak, kalau di kami juga biasanya kan memang sudah pernah melakukan bagaimana menguatkan anak-anak itu untuk penanggulangan bencana. Karena ini kaitannya dengan sampah di mana-mana. Di Klaten tercinta ini kita banyak sekali ketemu dengan sampah dan di situ rangkaian untuk penanggulangan bencana ini kan biasanya kalau misalnya supaya tidak terjadi banjir, kemudian kaitannya dengan sampah. Nah, apakah rangkaian kegiatan yang mengkaitkan dengan itu juga termasuk di sini atau lebih spesifik bagaimana kami bersama anak-anak itu bisa melakukan pencegahan PRB itu di sekolah kami atau bahkan di rumah masing-masing ada. Terima kasih, ini menarik ya. Karena anak-anak ini sudah mulai dibelajarkan untuk mengurangi risiko banjir. Salah satunya dengan kegiatan untuk mengurangi sampah atau terkait dengan persampahan tadi. Nah, ini juga bisa disebut sebagai rangkaian pengurangan risiko bencana. Karena bagaimanapun anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan tingkatan sekolah, tingkatan level pendidikan, usia, sehingga level ini pun kita harus perhatikan. Nah, anak sampah bagi bagian dari PRB untuk banjir, ya monggo. Baik, Pak. Bagus. Baik, Bisa dilakukan. Ngaten, Bu. Terima kasih. Yang berikutnya, raise hand dari Kalikotes ya. Ada Bu Sekcam Kalikotes, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kalak, Pak Sek BPBD dan Bu Kabid dan hadirin yang hadir di kegiatan ini. Matur nuwun, kami diundang di kegiatan ini. Kami sampaikan untuk kebetulan hari ini kami nanti sore mengadakan pengukuhan Foreka. Kebetulan saya juga mengundang Pak Kalak untuk hadir pada kegiatan nanti sore. Nah, mohon agar apa yang tadi disosialisasikan sekaligus disosialisasikannya, kami mengundang seluruh relawan di Kecamatan Kalikotes, namanya Foreka Pak, Forum Relawan Kecamatan Kalikotes, kami kukuhkan beserta seluruh kepala desa dan staf Kecamatan Kalikotes untuk mohon agar kegiatan yang akan dilaksanakan ini disosialisasikan sekaligus yang tadi aplikasi Inaris untuk disosialisasikan. Mohon kehadiran dari BPBD, kalau bisa Pak Kalak, mohon kehadiran nanti sore biar lebih gamblang daripada kami menyampaikan lebih jelas lagi, lebih langsung kepada sumbernya. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Kalak berkenan hadir untuk kegiatan kami nanti sore. Terima kasih Pak Sek. Matur suwun Bu Sekretaris Kecamatan Kalikotes. Nanti insya Allah Pak Kalak akan hadir secara langsung. Dan juga nanti kita akan lakukan sosialisasi. Alhamdulillah. Ya, kita akan sosialisasi tentang HKB ini di lingkup kecamatan, terutama relawan. Terima kasih undangannya untuk BPBD terkait dengan pengukuhan relawan. Matur nuwun untuk Kalikotes. Kemudian SMP Negeri 2 Klaten. Silakan Bapak dari SMP 2 Klaten. Yang dari SMP Negeri 2 Klaten.
Yang raise hand, silakan apabila ingin bertanya. Kalau tidak dari chat yang masuk. Dari chat yang masuk ini ada yang dari SMP Ngawen. Ya, tadi yang mempermasalahkan tentang Play Store. Ya, dari SMP Ngawen mencari di Play Store belum muncul inarisnya. Dari SMP Ngawen, Pak Siswoyo. Semestinya ada Pak, sebenarnya di Play Store itu ada inaris personal. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di Play Store dicari tentang inaris personal. Ya, ya tulisannya bukan inaris yang kecil ya, tapi inaris yang risnya besar gitu. Ya, tapi pakai K, inaris, ada risk atau risiko. Jadi di situ nanti bisa. Jadi sudah muncul di chat jawaban dari Bu Asri, yaitu tulisannya inaris seperti itu. Silakan langsung di download. Ya, insya Allah bisa. Demikian untuk yang dari chat yang masuk. Dari SMP 2 Klaten, yang sudah raise hand, apa mungkin kepencet? Kayaknya kepencet ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, yang tengah dari Pak Dalino Sukorejawedi ya. Coba di unmute dulu. Masih belum kedengaran suaranya, Pak? Suaranya belum terdengar, Pak Dalino. Perangkatnya mungkin belum agak terganggu ya. Untuk perangkat laptop panjenengan mungkin belum ya connect atau ada errornya mungkin untuk suaranya. Bisa lewat chat aja Pak, dimasukkan pertanyaan panjenengan di chat, di kolom chat itu bisa ditulis seperti yang Ngawen tadi. Oke, matur nuwun Pak Dalino atas partisipasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang dari sekolah atau dari kampus? Ini ada dari kampus juga partisipasinya bagus. Dari pemerintah desa juga cukup banyak, ada 318 partisipan. Kecamatan atau rumah sakit, nah ini dari dunia kesehatan kayaknya perlu ini, mungkin ada yang ingin bertanya? Atau puskesmas? Ya. Dari sekolah SLB Pak Agus? Sampun nggih. Ya, matur suwun Pak Agus. Harapannya teman-teman SLB sekabupaten ada 16 ya. 14 SLB bisa melakukan kegiatan pada tanggal itu. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin belum masuk ke grup edukasi bencana bisa menuliskan nomor HP-nya. Memang grup ini besar karena semua elemen masuk di dalamnya. Kami masih menunggu beberapa menit untuk pertanyaannya. Silahkan agar besok kegiatan pada tanggal 26 bisa berjalan dengan lancar dan semua terlaporkan ke BNPB. Silahkan Bapak Ibu, bila masih ada pertanyaan.
Ya, kalau sudah tidak ada, kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendaftar di link yang sudah disiapkan dan bisa melaporkan semua bentuk kegiatannya ke link yang sudah disampaikan tadi. Sehingga jumlah partisipan di Kabupaten Klaten akan berkontribusi terhadap kegiatan HKB di Indonesia secara nasional. Baik Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, untuk mengakhiri kegiatan ini, Bapak Kalak BPBD akan menyampaikan closing statement. Kepada Bapak Kalak, dipersilahkan. Oke, Bapak sekalian yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya selama mengikuti kegiatan ini. Insya Allah partisipasi Bapak sekalian, dukungannya kami tunggu untuk membawa nama baik kita, nama baik Kabupaten Klaten di kancah nasional, khususnya dalam rangka peringatan HKB yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 April 2022 di Balirante. Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Sekretaris BPBD, monggo mulai dirancang. Walaupun sederhana, walaupun simpel, insya Allah itu sangat berarti bagi kita semua dalam upaya kita membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sekali lagi terima kasih, mohon dukungannya. Insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Waktu kami kembalikan Pak Sek. Demikian Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara luring maupun daring, acara kegiatan sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022 untuk Kabupaten Klaten kita akhiri dengan ucapan terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari semuanya, dan juga semua bisa terdaftar dan terlaporkan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berada di dalam ruangan, mohon bisa di sini. Kita buat vlog HKB, yaitu siap untuk selamat. Semuanya akan kita masukkan ke dalam video yang akan dikirim. Oke, kesiapsiagaan bencana di depan ruangan sana atau di depan gedung? Dimulai dari lingkungan terkecil yang ada BPBD-nya itu. Yang ada